Apa kabar rekan sosiologi semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep-konsep sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep tentang kekerasan, jenis dan bentuknya. Kita mulai saja. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat berciri keras. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Paksaan. Istilah kekerasan mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Secara etimologis, kekerasan atau dalam bahasa Inggris violence berasal dari bahasa Latin violentus yang berasal dari kata pi atau pis yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran atau penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Terdapat beberapa pengertian mengenai kekerasan dari para ahli. Bisa Anda kunjungi di website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya jenis kekerasan. Yang pertama, kekerasan yang dilakukan perorangan, perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik atau kekerasan seksual, verbal, atau termasuk menghina, psikologis atau pelecehan atau seseorang dalam lingkup lingkungannya. Yang kedua, kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang oleh Max Weber didefinisikan sebagai monopoli legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah, yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum, atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrim, antara lain misalnya genosida dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga, tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik, yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana atau sosial, ekonomi, atau psikologis, misalnya schizofrenia dan lain-lain. Jenis yang keempat, kekerasan dalam politik umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik, misalnya revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak, atau alasan pembunuhan terhadap Raja Lalim. Walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia. Jenis yang kelima, kekerasan simbolik, merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural. Dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi. Berikutnya, bentuk kekerasan. Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk: kekerasan sembarang yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan terkoordinasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang dan terorisme. Bentuk kekerasan yang lain diantaranya yang pertama, kekerasan langsung atau direct violence adalah kekerasan yang langsung merujuk pada tindakan yang berkenaan dengan fisik atau psikologi seseorang. Contoh kekerasan ini yaitu seperti tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penggusuran paksa, penculikan, penyanderaan, pemenjaraan, dan buruh kerja paksa. Kemudian bentuk lain dari kekerasan yang kedua
adalah kekerasan tidak langsung. Kekerasan tidak langsung atau indirect violence adalah kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung akan tetapi membahayakan keselamatan seseorang. Kekerasan seperti ini tidak melibatkan hubungan secara langsung antara pelaku tindak kekerasan dengan korban kekerasan. Contoh kekerasan tidak langsung ini adalah pelanggaran terhadap hak hidup manusia, seperti kekerasan terhadap pembiaran, tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial, tidak adanya perlindungan dari kekerasan alam, dan lain sebagainya. Kekerasan tidak langsung memang jarang sekali kita temui, pasalnya tidak banyak orang yang tahu apa yang kita sebut kekerasan tidak langsung. Atau mungkin tidak banyak orang yang bisa membedakan kekerasan langsung ataupun tidak langsung. Segala tindakan yang dapat menyakiti seseorang tetapi dilakukan di belakang atau dengan cara halus itulah yang biasa kita sebut dengan kekerasan tidak langsung. Bentuk kekerasan tidak langsung diantaranya adalah kekerasan karena kelalaian. Kekerasan ini bisa dikarenakan akibat adanya tindakan sosial yang tidak dioptimalkan dengan baik. Bisa juga karena mereka sudah mendapatkan haknya namun tidak diberikan sesuai porsinya. Misalnya alokasi dana THR atau tunjangan hari raya yang tidak merata, distribusi sembako yang tidak merata, gaji yang tidak diberikan sesuai porsinya, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kekerasan karena kelalaian bisa juga berupa kekerasan bisu seperti kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Bentuk kekerasan tidak langsung yang kedua adalah kekerasan perantara. Kekerasan perantara bisa disebabkan karena adanya campur tangan manusia yang dilakukan dengan cara yang sengaja terhadap lingkungan sosial ataupun alam, yang mana karena campur tangan tersebut akan membawa pengaruh dan dampak kepada manusia lainnya yang tidak melakukan campur tangan tersebut. Misalnya yaitu mengganggu ekosistem alam dan merusak alam sehingga manusia lainnya ikut mendapatkan dampak yang dihasilkan. Demikian saja pembahasan tentang kekerasan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.